Kalau di sini saya punya gambaran gini. Kalau di sini manajer itu kayak tadi itu manajer sama profesor kan udah deket banget tuh. Itu karena kenapa? Karena apa? Basis R&D-nya itu nggak cuma di dalam perusahaan, tapi basis R&D-nya juga mereka itu bekerja sama dengan profesor-profesor yang ada di universitas. Bahkan mereka menggelontorkan beberapa besar dana ke mereka ke profesor-profesor yang ada di universitas itu untuk mengembangkan produk yang nantinya dibuat patent secara bersama dengan perusahaan tersebut. Nah, yang seperti inilah yang mungkin di Indonesia belum apa ya, maksudnya secara spesifik di kimia UGM belum dapat tuh kayak gitu. Oke lah, ada beberapa project dari ini ya dari perusahaan, tapi ya sekedar project kayak gitu. Belum pernah dikasih tahu kayak, oh ini scale up-nya kayak gini loh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Mungkin sudah cukup lama sejak terakhir ada video Alumni Kebanggaan FMIPA UGM, tapi ini kita kembali lagi dengan tamu yang sangat luar biasa. Tentunya masih membahas mengenai Alumni FMIPA UGM. Kemudian Pak ini kita kedatangan Mas Arief Cahyo Imawan. Beliau merupakan R&D scientist di Hopax Fine Chemicals, menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM, S2 bidang Sains dan Teknologi Terapan di Universitas Sains dan Teknologi Nasional Taiwan. Kemudian saat ini menjadi tadi R&D scientist di Hopax Fine Chemicals. Namun sebelum kita bedah lagi dan tanya-tanya lagi, mungkin saya langsung tanya aja ke Mas Arief, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Mas, di sini hujan Mas. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya. Tapi kalau kita mungkin boleh langsung masuk ke topiknya tentang UGM ya Mas. Itu mungkin bisa diceritakan dulu awal-awalnya itu masuk UGM itu karena apa Mas? Tertariknya dari mana? Monggo. Kalau tertariknya itu kan ini Mas, sejak SMA itu memang senang dengan kimia. Gara-garanya ya guru saya itu dulu ngajak, ayo ikut olimpiade kimia, terus kayak apa, jiwa kompetisinya keluar, akhirnya ya udah kecemplung sama kimia. Sampai akhirnya ya kita tahulah kalau UGM, kenapa kok UGM ya 3 terbaik. Di versi manapun 3 terbaik di Indonesia ya UGM. Sesimpel itu. Iya. Tapi berarti memang pada saat masuk UGM itu dulu Mas Arief gambaran targetnya apa tuh Mas? Oh, saya mau lomba atau saya mau S2 di luar negeri langsung pada saat masuk di UGM itu atau apa tuh Mas targetnya pas masuk UGM? Kalau target kenapa masuk UGM ya ini apa? Pengen S2 juga. Waktu itu udah ada rencana buat S2. Terus ya di UGM juga kan apa ya, ketemu orang-orang yang luar biasa ya. Maksudnya yang masuk sana juga bukan orang-orang yang ini ya, maksudnya udah terpilih lah kayak gitu. Nah pasti ya karena lingkungannya seperti itu ya kita terbentuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Oh yang lain, oh udah bisa ini nih kayak gitu. Ya kita minta ajari mereka atau kita
gimana caranya kita keep up dengan mereka lah. Oh, ya berarti kompetitif sekali ya, Mas. Arif. Kompetitif dulu. Dan Tapi justru in a good way ya, in a good ya, way ya. ya, Bukan, ya, jadi justru kalau itu kita bagus. nggak bisa ya minta apa cari kasih tahu gitu sama temennya. Ya. Kemudian pada saat kuliah di UGM-nya itu, Mas Arif, apa saja kenangan dan pengalaman yang menarik Mas pada masa di UGM itu? Kalau kenangan yang menarik ya jelas banyak temennya itu dari berbagai macam kalangan. Kita tahu se-Indonesia itu pengen masuk UGM. Tentu yang masuk ke sana juga ya dari berbagai macam kalangan, itu yang pertama. Jadi kayak kadang-kadang ada yang orang dari kayak pernah ketemu kayak ini nih orang Papua nih, pertama kali ketemu di sana. Ini nih orang Jawa Timur kayak gitu. Kalau saya kan dari Lampung, Mas, kayak gitu. Jadi ya ketemu orang dari berbagai macam kalangan kayak gitu. Terus dosennya juga berpengetahuan tinggi kayak gitu, ngasih pengalaman mereka ya, terutama ya. Ternyata ada wawasan seperti ini nih. Kok di luar negeri kan banyak kan dosen-dosen dari luar negeri, kuliahnya dulunya di luar negeri. Di luar negeri ada yang kayak gini nih, kayak gitu sih. Terus ada juga misal dulu pernah sempat ikut Olimpiade Kimia juga waktu di UGM. Ya ikut timnya, ya alhamdulillah dapat, ya walaupun cuma perunggu tapi alhamdulillah dapat lah. Dan waktu itu kalau nggak salah UGM itu jadi juara umum di Indonesia untuk Olimpiade waktu itu. Penelitian juga, waktu itu juga ikut penelitian, namanya itu apa ya, itu dari Dikti, kita dibiayai dari Dikti. Nah di situ kita nyoba desain sendiri, nentuin tujuan, nentuin gimana caranya. Ya dosen itu kayak cuman membimbing lah, mengarahkan, ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Nah dari situ tuh kayak pengalaman untuk eksperimen sendiri, pengalaman meneliti sendiri tumbuh gitu. Nah alhamdulillah dari situ saya dapat satu paper. Jadi dari ide sendiri, cara kerja sendiri, sampai akhirnya publish paper sendiri. Tapi ada lucunya, Mas, waktu mau publish paper emang bahasa Inggris saya kan jelek. Waktu itu memang saya tahu itu jelek, tapi prof itu kayak mungkin mencoba menutupi kayak ini bahasa Inggris kamu jelek gitu loh. Beliau bilang, mungkin ini kurang diimprove nih, kamu perlu proofreading nih gitu katanya. Terus beliau memfasilitasi proofreading, kita kirim draft papernya itu ke UK kalau nggak salah. Nah di situ ditulis kalau yang red mark itu berarti incorrect gitu kan. Waktu draftnya itu pulang ke saya, kok jadi merah semua? Berarti salah semua. Gitu. Itu pengalaman bisa. Oke. Menarik ya ini Mas, karena saya agak awam sebelumnya Mas, karena kan saya dulu lulusan soshum, jadi bukan anak saintek. Jadi saya biasanya lebih ke praktek dan presentasi dan lain-lain seperti itu. Jadi ini cukup menarik ya Mas, cerita tentang paper ini. Di proofread juga dan banyak sekali pastinya. Tapi tadi kan kalau dari yang saya lihat ya, Mas Arif tadi kan langsung Olimpiade, kemudian dengan profesornya juga. Nah itu berarti memang pada saat masuk itu Mas Arif langsung itu ya, langsung sesuai gitu ya. Ini saya bisa langsung blend ini gitu, sistem pembelajarannya cocok atau bagaimana Mas? Ada masa penyesuaian ya pada saat itu ya? Kalau alhamdulillahnya gini, kalau adaptasi ya, itu kan kayak adaptasi di UGM-nya itu, pertama gini, kalau untuk keilmuannya
memang kita tahu kalau UGM itu juga lebih cepat lah, cara ngajarinya lebih cepat, lebih lebih teratur dan cepat gitu. Tak, 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 tak. Tapi ya alhamdulillah bisa keep up karena apa? Dulunya itu waktu di SMA kan yaitu ikut olimpiade, jadi sebagian ya, mungkin 40-an% itu udah pernah diajari dulu waktu di SMA. Jadi bisa keep up. Kalau untuk adaptasi ke teman-temannya sendiri ya karena orangnya itu enak, profesornya juga enak banget. Beliau itu apa ya, kayak temen gitu loh, kalau kalau sama mahasiswanya itu teman, jadi kayak ya nggak ada batas lah sama mereka, jadi adaptasinya enak banget dulu di UGM. Oke, oke, oke. Berarti memang ya alhamdulillah lancar ya Mas. Maksudnya dari awal Lancar masuk sekali. tertarik, kemudian pada saat masuk. Oke. Eh, tapi kalau dari angkatannya Mas Arif sendiri nih, Mas, itu bagaimana Mas Arif melihat karir-karir dari teman-temannya Mas Arif ini? Lebih banyaknya cabangnya kemana Mas? Kalau cabangnya itu ini sih ya, maksudnya aku nggak bisa yang ngomong kayak, saya nggak bisa ngomong kayak berapa persen, cuman kalau teman-teman deket itu lebih banyak ke akademik, akademisi S2 terus jadi akademisi gitu. Tapi ya nggak sedikit juga ke apa, ke bidang yang misal di industri kayak gitu, bahkan tersebar kayak di Pertamina pun ada, di apa, kalau nggak salah kemarin itu di kayak perminyakan juga ada, tapi lupa sih namanya. Kalau dosen juga banyak, sekarang ada yang udah jadi dosen, luar biasa lah kayak gitu. Bahkan ada kemarin itu di sini teman-temanku tapi beda jurusan gitu, itu masuk di Micron, itu perusahaan, salah satu perusahaan yang gede lah di Taiwan. Ini agak saya agak penasaran sih Mas Arif. Tapi waktu itu lulus S1-nya kapan? Tahun berapa ya Mas? Udah lama mas, 2017 apa ya? 2017. Oke, kemudian S2-nya berarti tahun? Saya itu 2017, setelah itu saya kerja sama profesor setahun, 2018. 2018 itu masuk S2, 2020 itu lulus S2. Oh, 2020. Oh, oke, oke, oke. 2020 awal apa 2020 akhir, Mas? Kalau nggak salah itu pertengahan sih, pertengahan Nah, April ke Juni gitu. itu gimana tuh Mas di sana? COVID. Waktu itu ini mas, apa, pas COVID, hype-hype-nya COVID itu ya ini apa, udah tugas akhir kayak gitu. Nah pas ya alhamdulillah waktu itu penelitian udah selesai semua, tinggal nunggu apa, tinggal nunggu sidang, tinggal nunggu apa, profesor juga masih apa, ngecek kayak gitu kan, pulang dulu lah ke Indo. Itu Desember, masih ingat banget, akhir Desember itu pulang ke Indo. Itu belum, di Indo belum hype tapi di sini udah mulai kayak nutup boarding kayak gitu. Nah pulang ke Indo, pas mau balik ke sini kan pesawat saya itu kan transit di Hong Kong, transit di Hong Kong. Nah, transit di Hong Kong, dan di Hong Kong itu kalau masuk ke Taiwan harus karantina. Kalau karantina lu lama. Itu belum ada berapa harinya kayak gitu Mas, di karantina itu kayak belum pasti. Wah, ini bisa nggak lulus? Aku mikir kayak gitu. Gantilah pesawat yang direct flight ke sini akhirnya. Ya alhamdulillah waktu itu adalah untungnya itu. Tapi masih bisa pulang, pulangnya kapan Mas? Ya pulang ke sininya kan Mas, pulang ke Iya. sininya itu alhamdulillah aman, masih aman. Karena itu direct flight dari Indo langsung ke Taiwan. Oh, oke, oke. Ya, ya Allah, ya. Lagi-lagi dilancarkan ya Mas. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Padahal ya banyak pengalaman. Soalnya
banyak pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan juga kan, maksudnya pada saat COVID itu buat mahasiswa-mahasiswa luar yang di sekitaran sana kan, Mas. Eh, tapi mungkin bisa cerita-cerita sedikit, Mas Arief ini, karena kan kita kan untuk memberi informasi juga nih, Mas, buat calon wisudawan alumni FMIPA UGM, kemudian calon mahasiswa FMIPA UGM sendiri. Itu dulu setelah lulus S1 itu kan bekerja dengan profesor itu ya, Mas, tadi ya, Mas. 1 tahun, kemudian S2 itu. Mungkin bisa diceritakan prosesinya bagaimana, Mas, itu, Mas. Dari pekerjaan dengan profesornya itu berawal dari mana dan ngapain aja. Kemudian setelah itu bagaimana mendapatkan S2-nya dan bagaimana Mas Arief punya visi untuk ke sana gitu, jurusannya apa. Monggo, Mas, bisa cerita-cerita sedikit, Mas. Oh iya, kalau waktu dulu itu ya itu sih kan lulus dari UGM kan, lulus dari UGM itu sambil nunggu dapat S2 nih, gimana nih kayak gitu. Dulu ngincernya itu di Jepang pengennya. Cuman katanya profesor yang di Jepang itu, oh ini apa kita kena blacklist untuk next kayak gitu, untuk apa ininya apa beasiswanya kayak gitu nggak dapat kayak gitu kan. Nah ya adalah itu masalahnya dari sana. Akhirnya nggak dapat, ya itu sih sampai running, sampai nyari profesornya ngajak ini ada project kayak gitu sama beliau dikasih project ya, mungkin ini sih biar nggak lupa juga dengan ilmunya, gimana vibe reset dan lain sebagainya kayak gitu ya. Alhamdulillah difasilitasi seperti itu sama beliau. Nah akhir-akhir itu tuh kayak waktu bukaan Taiwan, awalnya tuh nggak mikir mau ke Taiwan. Tahu-tahu itu malam-malam profesor itu bilang, Profesor Jumina, beliau namanya Profesor Jumina, beliau itu bilang, ini ada bukaan nih di Taiwan gitu, tapi cuma 2 hari, kamu harus dapat. Udah nyiapin berkas dua hari itu, ya alhamdulillah dapat langsung, cuma berapa hari gitu langsung profesornya yang dari sini itu langsung email, Arief, you want to join my lab kayak gitu kan. Loh, labnya apa, aku tanya kayak gitu kan. What's your lab, what's your subject in your lab, itu lithium ion battery. Lah kok lithium ion battery, awalnya kayak gitu Mas. Soalnya gini Mas, terus terang dari aku pengalamanku waktu di UGM itu ya cuman dunia organik itu ya dekatnya sama bidang kayak medisina kayak gitulah. Ini kok ke baterai. Aku ngecek ininya mahasiswa-mahasiswa yang di sini yang dari Indo, ada sih sudah yang udah gabung dengan beliau, itu kok teknik fisika. Backgroundnya itu teknik fisika. Wah, kok teknik fisika beri kelistrikan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi ya inilah saya bilang ke beliau, ke dosen saya yang di sini, namanya Profesor Wang. Profesor Wang, my background is organic chemistry and I cannot speak Chinese any word. Saya bilang kayak gitu. Beliau bilang, it's okay, we learn together. Ya singkat cerita saya ke sini ya alhamdulillah sih bisa get along lah sama profesornya, dan beliau juga baik banget ya alhamdulillahnya. Dari S1 dapat Profesor Jumina, S2 dapat Profesor Wang yang sama-sama baiknya. Luar biasa. Iya.
gitu sih ya. Oke. Tadi dikatakan ada mahasiswa Indonesia lainnya juga yang udah ada di sana ya. Udah. Oke, Lihat berarti yang sama. itu juga membantu juga ya. Maksudnya berarti kan eh, ada koneksinya juga. Jadi nggak. Benar. Tapi itu yang pada saat di S2 itu mahasiswanya dari mana saja, Mas? Oh, kebanyakan itu eh, dari Jawa Timur ya, misal kayak kampus-kampus ITS, terus mana itu ya Unair, ada beberapa anak-anak Unair, terus ya Ubaya kayak gitu. Kalau mereka biasanya ini Mas apa ada program yang kerjasama dengan univ tersebut. Gitu. Sebenarnya waktu itu gara-gara ini juga sih ada program dengan UGM lah. Baru buka program kalau nggak salah, baru awal-awal buka program dengan UGM. Nah saya kloter pertamanya, termasuk kloter awal. Baik, kemudian ini kan sekarang kan Mas Arief kan di Hopax Fine Chemicals ya Mas, di R&D Scientist seperti itu. Nah kalau pada saat gabung ke Hopax Fine Chemicals ini ceritanya bagaimana? Oh, awal mulanya itu ini Mas, dapat karena gini, saya kerja dengan prof, maksudnya ya kuliah sama Prof Wang itu kan. Uh, Mungkin ya ini sih waktu itu ada project bareng dengan perusahaan saya sekarang. Ada project bareng, kita ngerjain project itu. Nah, Hopex ini itu bilang, apa perusahaan sini bilang, ada nggak mahasiswamu yang bisa ke tempatku gitu. Misal bilang ke Prof Wang kayak gitu. Nah, Prof Wang rekomendasiin aku masuk kayak gitu. Ya udah interview, ketemu manajer. Waktu itu langsung ketemu usernya, ya manajerku sampai sekarang. Beliau luar biasa baik juga, alhamdulillahnya. Itu ya ini apa? Karena awalnya itu saya di Profesor Wang itu benar-benar full baterai, dan sekarang itu harus develop dari polimer ke baterainya, ya aku bilang ya kalau untuk part polimernya saya kurang kurang begitu paham, jadi beri saya waktu untuk belajar ini. Dan beliau kayak ngasih, oh oke, kita belajar bareng, lagi-lagi kayak gitu, orang orang sini tuh kayak gitu. Ya akhirnya ya bisa belajar bareng sampai sekarang masih dengan beliau. Tapi kalau di R&D Scientist ini berarti Mas itu sistem sistem kerjanya bagaimana tuh Mas? Berarti memang Oh sistem kerja peneliti atau bagaimana? ya ini Mas, apa, karena kan backgroundnya R&D sendiri itu kan kita support ya, support penjualan ya. Support penjualan berarti atas dasarnya kan penjualan itu kan saingan dengan market, saingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah pasti perusahaan lain itu kan juga develop terus kan Mas ini ya produknya. Ya kita harus compete dengan mereka, entah dengan performa yang lebih tinggi, cost-nya sama, atau cost-nya lebih rendah, performanya sama dengan mereka, biar kita bisa dapat. Nah, jadi project-projectnya itu ngarahnya ke sana semua. Dan itu sih kayak belajar deadline, sistem deadline, bener-bener kayak, ayo seminggu harus ya, seminggu kita harus bisa compete dengan ini. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Nah itu mungkin kalau kalau untuk ini ya, maksudnya untuk teman-teman yang mau di R&D, perkuat ininya lah, perkuat dasarnya. Itu di UGM itu inilah, kalau dulu banyak orang yang bilang di kerjaan dengan yang dipelajari di kuliah itu beda. Kalau di tempatku, di kesku, enggak. Sama sekali enggak. Kalau kalian itu belajar benar-benar, mempelajari benar-benar, itu bakal dipakai banget sekarang itu. Itu core-nya itu dulu deh. Aku bersyukur sih dulu gitu kayak dapat profesor-profesor yang ngasih core-nya itu kuat, jadi alhamdulillah bisa keep up walaupun agak-agak ya keseleo-seleo dikit lah.
Iya, ya itu ya. Untuk para penonton Bangsa TV mungkin dimanapun yang tertarik dengan R&D bidang kimia itu ya. Eh, saya mau tanya Mas Arif ini kan sebagai seorang peneliti tadi ya, Mas Arif ini kan tadi dibilangin ahli di eh, bukan ahli sih, berhubungan di lithium ion battery ya, kemudian sintesis polimer juga. Mungkin bisa dikasih penjelasan ya Mas yang belum tahu para penonton. Surface levelnya aja nih Mas. Sebenarnya yang dikerjakan itu apa dan pengembangannya seperti apa nih Mas? Kalau misal kalau polimernya sendiri ya, polimer itu ya kan banyak ya. Maksudnya kita juga pakai minum pakai wadah plastik, maksudnya wadah dari melamin itu kan, itu juga polimer. Terus apa ya banyaklah bahan-bahan polimer, plastik-plastik di samping kita itu juga polimer semua itu. Nah, itu buatnya gimana caranya, itu dasar ilmunya polimer. Nah, kalau di baterai sendiri kenapa kok ada plastik? Kalau dibuka baterai itu pasti ada plastiknya, Mas. Namanya separator, ada warna putih kalau dibuka itu. Nah, kita mencoba mengembangkan bagian separatornya itu, bagian putihnya itu. Nah, backgroundnya kenapa polimer ya, karena plastiknya sendiri itu kan polimer tuh Mas. Gimana caranya separator itu, kita bilangnya separator ya itu bisa memberikan ion conductivity. Ion conductivity jadi listriknya biar lebih gede, kemampuan kapasitinya, MAH-nya itu, kalau kita bilang MAH-nya itu lebih gede dengan ukuran sekecil mungkin. Baik, baik, oke. Ya berarti itu ya untuk para penonton mungkin ya yang mungkin bisa bisa bantu juga nih jadi berusaha terinspirasi untuk mungkin tertarik ke bidang itu seperti itu Mas Arif ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya mengenai karir ya. Nanti kita lanjut ke topik yang lain. Kalau buat Mas Arif sendiri setelah di Hopax Fine Chemicals, gambaran karirnya setelah ini kira-kira kemana nih Mas? Apakah bahkan mau berjalan lebih jauh lagi mungkin keluar dari Taiwan kemudian kemana, atau pulang ke Indonesia, atau cari bidang lain mungkin ya, udah capek di baterai, atau bagaimana nih Mas? Kak Mas Arif. Oh, iya. Kalau sekarang sih ini sih rencana paling pendek sih aku ditransfer kan di perusahaanku kan ada yang di Indo juga. Nah, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan itu manajerku bilang kayaknya kamu ini bisa handle yang di Indo gitu. Itu rencana paling pendek sih. Tapi kalau untuk kedepannya misal pengen sharing ilmu jadi dosen atau uh, jadi konsultan, ya nggak nutup sih, nggak nutup kemungkinan untuk ke situ. Gitu. Kalau untuk pindah bidang, mungkin bidang utama, core bidangnya itu masih polimer, tapi untuk aplikasinya mungkin bisa beda-beda. Oke, iya. Kalau keinginannya dari Mas Arif sendiri apa Mas Tahu? Inginnya bagaimana Mas? Keinginan utamanya itu, kalau saya ya, itu kalau sekarang itu yaitu sih konsultan. Kayaknya konsultan. Suatu saatnya jadi konsultan. Tapi ya kan, pengen sih di luar juga sih. Maksudnya ya kita di Indonesia, tapi kan konsultan kan bisa kerja dari ini, Mas.
Oh iya, betul bisa. Uh, Oke, konsultan ya. Baik, oke. Iya, ya cukup menarik ya Mas. Maksudnya alhamdulillah tadi juga dilancarkan juga bertemu dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Jadi tapi mungkin kalau kita bisa eh, kembali sedikit ini Mas untuk ke FMIPA UGM lagi. Tadi selain pelajaran-pelajaran mungkin yang basis-basisnya di kimia itu kan tadi kan Mas Arief bilang yang justru nyata dikerjakan untuk pada masa sekarang di R&D-nya Mas Arief ini kan ya basis-basis kimia di UGM. Tapi kalau pembekalan secara values dan moral seperti itu ada nggak yang didapatkan Mas Arief pada saat kuliah di FMIPA UGM? Mungkin pelajaran-pelajaran kehidupan seperti itu. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Ada yang diingat ya sampai sekarang? Wah, banyak Mas. Banyak. Misal profesor itu selalu bilang, kamu kalau ngomong jangan kayak gini. Misal kalau ngobrol sama orang lain harus seperti ini. Terus beliau juga memberitahu, beliau kan luar biasa ya, maksudnya mungkin kalau dibilang orang-orang terbaik di Indonesia lah, dosen-dosen UGM itu. Tapi beliau masih masih kayak humble, terus masih mau kerja keras lagi, bahkan belajar terus kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih kayak buat kita itu kayak mungkin mencetak orang-orang, nggak cuma saya, mencetak orang-orang UGM itu jadi lebih, mungkin value-nya lebih daripada yang lain atau beda dengan yang lain. Itu sih kalau menurutku. Ya nggak cuma itu sih, misal kayak kita ketemu teman-teman yang di UGM itu pasti juga punya khas-khasnya sendiri kan, maksudnya yang bisa masuk ke situ punya khas-khasnya sendiri. Nah kita belajar dari mereka kayak gitu. Ya, itu sih kayak hidup sederhana dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak quotes atau pelajaran mungkin prinsip yang dipegang Mas Arief sampai sekarang seperti itu ada nggak Mas kira-kira? Maksudnya kayak quotes kata-kata tertentu buat biar bisa survive gitu teman. Maksudnya lebih seperti mungkin prinsip yang diingat Mas Arief pada saat itu diberikan pada saat masih di UGM seperti itu, mungkin dapat perkataan apa atau diperingatkan apa seperti itu yang sampai sekarang dipegang seperti itu, ada nggak Mas? Ya itu sih kayak satu hal, jangan pernah kalau ada struggle apapun jangan pernah berhenti, itu aja. Itu dulu dari Pak Dwi Siswanta. Salah satunya itu beliau itu ngasih contoh gini. Beliau ngasih slide mata kuliah 150 slide Mas, dan itu susah banget, mata kuliah susah banget, salah satu mata kuliah yang paling susah. Dan di dalamnya itu dari 150 slide itu ada 5 bahasa. Masih ingat banget, bahasa pertama itu masih pakai bahasa Indonesia, bahasa kedua bahasa Inggris, bahasa ketiga Mandarin, bahasa keempat itu Jepang, bahasa kelima itu aku lupa ya, satunya itu ini kok mas asing gitu, maksudnya bahasa asing gitu. Nah beliau bilang jangan pernah terhalang untuk oleh kalau cuma bahasa seperti ini gampang katanya, kita ada Google. Dan itu sekarang saya alami Mas. Di sini saya nggak bisa Mandarin, saya nggak bisa baca. Setiap kali literatur Mandarin semua. Ya mau nggak mau ya harus bisa survive. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya, setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu. Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik.
meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur, serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Berarti memang apa yang diajarkan di FMIPA UGM ini memang kebanyakan relevan ya Mas, berarti ya, mau apapun itu, mau seaneh apapun itu tetap saja kembali berarti Kembali ya, kayak ini toh. Memang luar biasa berarti. Kemudian kita masuk ke dua pertanyaan terakhir Mas Arif. Jadi untuk pertanyaan pertama terakhir ini berdasarkan pengalaman berkarir selama ini dari Mas Arif, apakah ada hal yang disarankan Mas untuk FMIPA UGM-nya sendiri terkait proses belajar mengajarnya? Kalau proses belajar mengajar, saya nyoba membandingkan ya Mas antara di UGM dengan di NDST. Itu yang maksudnya khususnya kalau di UGM itu kimianya, kalau di NDST itu applied science-nya. Itu yang saya belum dapat kalau di kimia, terus terang itu gimana caranya menggabungkan antara proyek yang di dalam laboratorium dengan yang di perusahaan besar. Maksudnya udah di skala produksi kayak gitu. Kalau di sini saya punya gambaran gini. Kalau di sini manajer itu kayak tadi itu, manajer sama profesor kan udah deket banget tuh. Itu karena kenapa? Karena apa? Basis R&D-nya itu nggak cuma di dalam perusahaan, tapi basis R&D-nya juga mereka itu bekerja sama dengan profesor-profesor yang ada di universitas. Bahkan mereka menggelontorkan beberapa besar dana ke mereka, ke profesor-profesor yang ada di universitas itu untuk mengembangkan produk yang nantinya dibuat patent secara bersama dengan perusahaan tersebut. Nah, yang seperti inilah yang mungkin di Indonesia belum maksudnya secara spesifik di kimia UGM belum dapat tuh kayak gitu. Oke lah, ada beberapa proyek dari ini ya, dari perusahaan, tapi ya sekedar proyek kayak gitu. Belum pernah dikasih tahu kayak, oh ini scale up-nya kayak gini loh. Nanti scale up-nya kayak gini. Belum pernah. Oke. Ya, menarik sekali Mas Arif ya. Jadi ya itu datang dari pengalaman sendiri, mungkin itu berarti bisa diteliti lagi mungkin ya, mengenai bagaimana di UGM ini nanti bisa lebih diterapkan seperti itu ya Mas. Kemudian pertanyaan terakhir nih Mas, tadi kan saya minta saran untuk proses belajar mengajarnya di FMIPA UGM. Sekarang mungkin apa yang bisa disarankan kepada mahasiswanya nih, Mas Arif. Kepada mahasiswanya yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja nih, kira-kira saran dari Mas Arif apa untuk mahasiswa? Saran saya sih ini sih Mas, manfaatkan ketika kalian di UGM. Karena apa? Source-nya di UGM itu source dari teman. Misal teman sendiri itu, karena ya kita tahulah yang masuk di UGM itu orang-orang pilihan. Nanti juga banyak mereka yang jadi orang-orang pilihan di perusahaan atau dimanapun. Mereka itu koneksi kalian. Yang kedua, profesor. Maksudnya beliau itu kan punya pengalaman yang luar biasa. Beliau bahkan ada yang dari US, ada yang dari perguruan-perguruan tinggi yang terbaik ya di dunia gitu loh. Tanya ke mereka gimana caranya, bagaimana cara kerja mereka kayak gitu, bagaimana cara mereka itu belajar. Nah, itu tanya ke mereka. Dan apalagi kayak gini, misal tanya bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, karena beliau itu sudah tahu cara bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Jadi kan katanya kan ada
pembekalan soft skill dan lain sebagainya. Sebenarnya salah satu source-nya itu ya beliau-beliau itu. Mindset-nya. Baik, ya sangat luar biasa sekali ya, Mas Arief. Tadi untuk berkomunikasi yang baik dan benar juga itu penting sekali juga. Kemudian manfaatkan resource yang ada di UGM seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya, sudah sangat luar biasa sekali dan banyak pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa diambil untuk para penonton inspirasi untuk bangsa pada program kali ini. Namun sebelum saya tutup nih Mas Arief, apakah ada kata-kata penutup untuk mengakhiri sesi pada hari ini, Mas? Monggo. Kata-kata penutupnya ini sih, tetap belajar, tetap berusaha, hold goal kalian, pegang terus, udah gitu aja. Baik, ya, luar biasa, pegang goal kalian ya, jangan dilepas dan tetap diusahakan. Pasti nanti kalau survive, penting kita jalan terus seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu ya, Mas Arief. Mungkin nanti kalau saya ke Taiwan atau bagaimana, mungkin nanti bisa janjikan. Baik, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya juga minta maaf untuk para penonton di rumah atau dimanapun kalian menonton. Maaf apabila ada salah-salah kata juga. Jika begitu selesai sudah wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang G. Arsadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT, and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Fisika gitu. IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di perusahaan